Rasulullah bersabda, innallaha yuqassimul arzaqa ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Sungguh Allah itu membagikan rizki dari sejak keluarnya fajar sampai terbit matahari. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau panjenengan kepingin kaya, jangan sampai tidur dari sejak keluarnya fajar sampai terbit matahari. Tetapi tidak disebutkan fajri sodik, fajri saja. Oleh karena itu kalau panjenengan setiap malam mulai 1 jam sebelum subuh sudah mulai sholat, insya Allah, dan jangan tidur sampai terbit matahari, insya Allah panjenengan senantiasa menyaksikan pembagian rizki dari Allah, dan oleh karenanya panjenengan nanti akan menjadi orang yang kaya, insya Allah. Ini bapak dan ibu sekalian, saya ini berangkat dari seorang kuli bangunan, tapi kemudian ada buku yang berjudul Kiai Miliarder tapi Dermawan. Ini bapak dan ibu sekalian. Iya, karena saya melaksanakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, wabil khusus para alim ulama, para tokoh masyarakat, keluarga Kiai Muhammad Faisal, Bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama karena hanya beberapa yang saya hafal. Kemudian ketika yang lain tidak saya sebutkan maka kurang elok, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sampaikan berbahagia sekali panjenengan bisa hadir di tempat ini untuk mendengarkan fatwa-fatwa, ajakan-ajakan dakwah pada kesempatan ini, karena ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi tarikhihi, man ahya dzikra alimin wajabat lahul maghfirah. Barang siapa yang menghidupkan peringatannya orang alim, wajib baginya untuk mendapatkan ampunan dosa. Dan dalam hadis lain disebutkan man ahya dzikra alimin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan peringatan orang alim, maka wajib baginya untuk memperoleh surga. Sehingga panjenengan semuanya berbahagia sekali mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga karena hadir di tempat ini. Tetapi dimohon kehadiran panjenengan untuk benar-benar ahya dzikra, menghidupkan peringatan. Sehingga mohon maaf tadi Tuan Guru
Muhammad Habibur Rahman, ya saya hafal namanya karena kebetulan namanya sama dengan anak saya, Habibur Rahman Faisal, telah menceritakan apa yang menjadi kebiasaan Tuan Guru kaitannya dengan ukhuwah, kaitannya dengan mudaratun nas. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya akan menambahkan pada hal yang lain, yaitu beliau Tuan Guru ini adalah sosok yang senantiasa melaksanakan apa yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, jawaban beliau as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Monggo panjenengan tiru apa yang menjadi kebiasaan Tuan Guru Faisal. Summa ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Jawaban Nabi, birrul walidain. Betapa luar biasanya Tuan Guru ini hormatnya kepada kedua orang tua. Summa ayyun ya Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Tuan Guru hidupnya selama 42 tahun, dari sejak beliau berjuang sampai dengan wafatnya, beliau terus berjuang menjadi Rais Suriah Nahdlatul Ulama. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu mari ini kita tiru insya Allah kehadiran panjenengan dan kemudian atharnya, bekasnya, hikmahnya panjenengan melaksanakan apa segala sesuatu yang dicintai oleh Allah yang dilaksanakan oleh Tuan Guru Faisal ini, panjenengan laksanakan. Berikutnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, beliau seorang yang tadi disebutkan luar biasa mudarahnya, mudaratun nas. Mudarah itu wajib, ya. Mudarah itu wajib seperti wajibnya sholat. Berkomunikasi baik dengan manusia itu wajib seperti wajibnya sholat. Umirtu mudaratan nasi kama umirtu an usalli ala sab'ati a'dhamin. Saya diperintahkan, kata Rasulullah, untuk mudarah, moderasi, berkomunikasi dengan baik, seperti halnya saya diperintahkan sholat pada 7 tulang. Ketika kita sholat, kening, kedua tangan, lutut, dan kaki. 7 jumlahnya, 2, 2, 2, 1. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi oleh karena itu panjenengan haruslah pandai bergaul dengan siapapun. Kalimat ini disampaikan dalam pengantar dari kumpulan-kumpulan pidatonya Cokro Aminoto, dari kumpulan-kumpulan pidatonya Cokro Haji Omar Said Cokro Aminoto oleh abah saya, oleh Kiai Haji Abdul Halim. Kebetulan abah saya di tahun 2023 juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, beliau Bapak dan Ibu-ibu sekalian seorang guru Nahdlatul Ulama, seorang ulama Nahdlatul Ulama. Beliau salah satu pegangan kitabnya, apalagi beliau sebagai seorang kiai, adalah kitab Ta'limul Muta'allim, yang mohon ini di pondok-pondok pesantren supaya kitab ini diajarkan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di sana ada hadis sahih, bukan sekedar sahih tetapi muttafaqun alaih, karena rawahul Bukhari wa Muslimun, dan tidak hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang merawikan,
tetapi wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dalam hadis itu? Ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Tidak akan berhasil orang yang berhasil itu kecuali dalam hidupnya senantiasa menghormati lingkungan, menghormati ustadz, menghormati guru, menghormati siapapun yang menjadi teman pergaulannya, dia akan berhasil hidupnya. Tapi wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Tidak akan gagal dan tidak akan terjatuh orang yang terjatuh itu kecuali dalam hidupnya dia mengabaikan rasa hormat. Untuk itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekali lagi inilah kebiasaan beliau senantiasa hormat kepada lingkungan, hormat kepada siapapun. Beliau hormat kepada sesama nahdiyinnya, tetapi beliau juga hormat dengan orang-orang di Nahdlatul Wathon dan di tempat-tempat yang lain. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, mungkin tidak boleh lama-lama. Katanya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, tidak boleh kalau pidato itu lama-lama. Karena kalau lama maka akan saling melupakan antara yang satu dengan yang lainnya, kata beliau. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, beliau adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bagi beliau sholat malam adalah wajib. Sebagaimana sholat malam itu wajib hukumnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam itu bersolat malamlah. Nafilatan lak ay wajibatan lak. Wajib hukumnya. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan memberikan tempat yang terpuji bagimu. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Salat malam itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, monggo kalau saya itu enggak usah terlalu malam misalnya. Mendekati subuh aja. Kira-kira 1 jam sebelum subuh kita mulai salat malam. Hikmahnya apa? Bapak dan Ibu-ibu sekalian, satu, insya Allah kesehatan kita akan terjaga. Karena hikmahnya sholat malam menurut hadis Nabi, matradatun lidda'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Dan ini diteliti oleh seorang ahli bahwa memang di malam hari tubuh kita meneteskan cairan. Jam berapa mulai menetes kita tidak tahu. Cairan itu untuk melumasi sekujur tubuh kita. Tetapi pada waktu fajar tetesan itu berhenti. Nah, akan sangat efektif dalam melumasi tubuh kita ketika cairan itu menetes, kita tengah melaksanakan sholat, telah melakukan gerakan-gerakan sholat. Nomor 2, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, manhatun anil ismi, pencegahan dari perbuatan dosa. Ini penting sekali. Lebih penting dari itu, wahal min mustaghfirin faastaghfiru. Mana dan siapa yang meminta ampunan di tengah malam itu, saya ampuni. Wahal min da'in faujibuhu. Mana dan siapa yang berdoa, saya kabulkan doanya. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pahalanya besar. Kapan lagi kita mencari pahala? Afdalus salat ba'dal maktubati salatul laili. Seutama-utamanya salat setelah salat malam, setelah salat wajib adalah salat malam. Rak'atani fi jawfil lailil akhiri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi jangan lupa salat malam kita tutup dengan salat witir, karena salat witir ini sunnah
Sunnah itu artinya bukan wajib, tapi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Al-witru haqqun, al-witru haqqun. Salat witir itu wajib, salat witir itu wajib. Ini kalau panjenengan kepingin meniru beliau, Tuan Guru Faisal. Bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah itu beliau melanjutkan dengan sholat subuh. Namun sebelum sholat subuh beliau pastilah sholat 2 rakaat dulu. Apakah namanya qobliyatas subhi? Monggo usolli sunnatan qobliyatas subhi. Ataukah panjenengan niatnya usolli sunnatan rak'atayil fajri? Monggo. Ini sunnah, tidak wajib tapi tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. 2 rakaat fajar itu rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyatas subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Bapak dan ibu-ibu sekalian, selanjutnya beliau sholat subuh berjamaah. Betapapun jumlahnya yang mengikuti jamaah, atau bahkan hanya berdua dengan istri atau sekeluarga. Kenapa Bapak dan ibu-ibu sekalian? Agar hidup kita ditanggung oleh Allah. Man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillahi. Lebih hebat lagi, wala yatlubannakallahu bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah, dan Allah tidak meminta sesuatu yang lain untuk menjadikan seseorang berada dalam tanggungannya. Cukup dengan sholat subuh berjamaah. Ini Bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, panjenengan lakukan ini, sholat subuh berjamaah, insya Allah kehidupan panjenengan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatannya akan ditanggung oleh Allah. Ini Bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak dan ibu-ibu sekalian, selanjutnya beliau mengajar. Dan beliau tidak pernah tidur sebelum matahari terbit. Mohon maaf. Karena apa? Karena Rasulullah meminta kepada Siti Aisyah untuk tidak boleh tidur di saat itu, dan Rasulullah meminta kepada Siti Aisyah, ishhadi tauzi'a rizqi rabbiki. Saksikanlah Allah tengah membagikan rizki. Dalam hadis lain, kelanjutan dari hadis itu, Rasulullah bersabda, innallaha yuqassimul arzaqa ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Sungguh Allah itu membagikan rizki dari sejak keluarnya fajar sampai terbit matahari. Sungguh Allah itu membagikan rizki di waktu mulai keluarnya fajar sampai terbit matahari. Ini Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau panjenengan kepingin kaya, jangan sampai tidur dari sejak keluarnya fajar sampai terbit matahari. Tetapi tidak disebutkan fajri sodik, fajri saja. Oleh karena itu saya kemudian memulai sholat malam itu ya 1 jam sebelum subuh, karena al-fajrul awal, fajrul kadhib biasanya. Karena kemudian ada fajar lagi, itu biasanya 35 menit sebelum subuh sudah keluar. Nah, di saat Allah memberikan rizki, saksikan. Ini Bapak dan ibu-ibu sekalian. Sedangkan Allah membagikan rizki yaitu di waktu kapan di antara keluarnya fajar aja sampai terbitnya matahari. Oleh karena itu, kalau panjenengan setiap malam mulai 1 jam sebelum subuh sudah mulai sholat, insya Allah, dan jangan tidur sampai
terbit matahari, insya Allah panjenengan senantiasa menyaksikan pembagian rizki dari Allah, dan oleh karenanya panjenengan nanti akan menjadi orang yang kaya insya Allah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ini berangkat dari seorang kuli bangunan, tapi kemudian ada buku yang berjudul Kiai Miliarder tapi Dermawan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Iya, karena saya melaksanakan itu. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya berangkat dari seorang guru SMP swasta di pojokan gang, tapi saya bisa jadi guru besar, menjadi profesor karena melaksanakan itu. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang terakhir saya kepingin menyampaikan kepada panjenengan, putra putri panjenengan, anak-anak kecil, jangan, mohon maaf, diajak makan permen, terutama dari Indomaret apa dan lain sebagainya. Jangan beli permen, sudah begitu aja. Utamanya permen dari luar negeri, permen dari Filipina, permen dari Cina, jangan. Karena apa? Masya Allah, pembohong besar mereka. Permen-permen dari Filipina dan permen-permen dari Cina, mereka menempatkan label halal. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tetapi ternyata setelah dicek ulang mengandung babi. Ini Bapak dan Ibu sekalian, yaitu permen-permen dari Filipina dan permen-permen dari Cina. Ingredient itu muatannya awalnya tidak ada itu, tapi begitu telah diberi label halal, kemudian ingredientnya dirubah. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi mereka meracuni generasi Islam mendatang, sekaligus mereka melakukan penipuan permen Filipina dan Cina yang dijual di Indomaret, Alfamart. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Fa anna yustajabud du'a. Bagaimana generasi kita nanti doanya dikabulkan oleh Allah. Wa ma'akaluhu khinzir, sementara makanannya adalah babi. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, mohon panjenengan, ini kebetulan ada PBNU di sini, jangan tergoda oleh pinjol, apalagi judol. Judol itu haram, judi online itu haram, dengan aplikasi apapun namanya judol haram. Tapi kadang-kadang orang enteng, alaus haram biasa haram. Haramnya sampai sejauh mana judol, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sejajar dengan musyrik. Dalam Al-Quran disebutkan wa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sungguh minuman keras dan judi. Innamal khamru wal maisir itu judi, wal ansabu dan syirik, wal azlamu dan syirik, rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan keji dari perbuatan setan. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sudah, jadi saya kira kalau kita gampang sekali lah untuk judol itu pasti haram. Nah pinjol itu haram Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ada yang bertanya, masa pinjaman kok haram? Menurut PBNU, nanti PBNU akan menjelaskan bahwa pinjaman itu ada 3 macam. Yang pertama haram. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu memakan riba dengan riba yang berlipat ganda. Riba itu artinya bunga, ya. Jangan makan bunga yang berlipat ganda. Tapi memang ada inna min khiyarikum khiyarakum qada adainihi.
termasuk orang baik dari kamu apabila kamu membayar hutang lebih baik dari hutangmu. Ada. Makanya pinjaman riba itu pertama haram, tapi ada yang mubah. Yang mubah itu yang mengembalikannya lebih baik daripada pinjamnya, tapi tidak ada perjanjian untuk memberi riba. Mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Contohnya Nabi meminjam kambing kurus, dijual, dikembalikan kambing gemuk. Tidak ada perjanjian sebelumnya untuk akan mengembalikan dengan kambing gemuk. Ini boleh. Di tengah-tengah antara haram dan mubah ada makruh. Yang makruh yang bagaimana? Bunganya kecil dan ada perjanjian. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Bank itu bagaimana? Bank itu ya makruh. Apapun tidak boleh ditutup-tutupi, makruh bank itu. Tapi boleh, yang namanya makruh kan boleh. Cuma lebih baiknya tidak usah dilakukan, karena hutang itu menurut Islam bisa-bisanya jangan dilakukan. Iyyaka wad-daina fa innahu hammun bil-laili wa madhallatun bin-nahar. Jauhilah hutang. Hutang itu akan membuat kamu susah di malam hari, hina di siang hari. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, baru buka pintu rumahnya sudah ada yang menagih. Nauzubillahi bin dzalik. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang intinya tolong pinjol itu haram. Karena ada afan mudha'afah dan cara menagihnya kasar sehingga banyak orang bunuh diri gara-gara pinjol. Banyak orang cerai gara-gara pinjol. Kalau panjenengan mau meminjam online itu panjenengan dimintai nomor handphone. Bukan hanya panjenengan, istrinya dimintai, keluarganya dimintai, tetangganya dimintai. Kalau nagih semuanya ditagih, semuanya diberitahu, semuanya diminta untuk menagih. Akhirnya kan malu dan seterusnya sampai kemudian cerai dengan istrinya, bunuh diri dan seterusnya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf, karena menurut Sayyidina Abi Bakrin Siddiq kalau ceramah itu jangan panjang-panjang. Kalau panjang nanti akan bisa saling melupakan antara satu poin dengan poin yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.